Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini terkait komentar Moody's ya, salah satu lembaga rating terhadap kebijakan ekspor satu pintu dari Prabowo. Banyak media yang memberitakan, saya pilih dari Investor ID ya. Judulnya, Giliran Moody's soroti kebijakan ekspor satu pintu Prabowo. Ditayangkan pada tanggal 21 Mei malam ya, jam 19.39. Ini ilustrasi gambar pintu kantor Moody's, salah satu. Nah, beritanya begini, lembaga pemeringkat global Moody's ikut menyoroti kebijakan ekspor satu pintu yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto menyusul S&P Global Ratings. Jadi sebelum S&P sudah bersuara juga ya, S&P Global Rating ya, pada kesempatan sebelumnya. Menurut Moody's, rencana itu merupakan suatu yang akan berdampak negatif bagi sektor pertambangan dan bahkan dapat mendistorsi pasar. Jadi itu ya garis bawah yang digarisbawahi oleh jurnalis Investor ID dari pernyataan Moody's. Nah, sumbernya adalah dari Reuters ya. Jadi pernyataan Moody's ini di Reuters ya, dikutip oleh Investor ID. Saya lihat tadi beberapa media juga merujuk kepada berita Reuters ini. Nah, pada Kamis Moody's itu menyatakan bahwa meskipun rencana ekspor yang terpusat dapat mendukung arus masuk valuta asing, namun hal tersebut juga meningkatkan risiko distorsi pasar dan dapat membebani sentimen investor. Jadi diakui nih bahwa kebijakan tersebut akan berpotensi menambah arus valuta asing buat Indonesia ya, karena kan diatur ya satu pintu dan ya kira-kira tidak bisa parkir lagi sebagaimana yang dituduhkan sebelum-sebelumnya terhadap pelaku-pelaku ekspor. Nah, kalau satu pintu dan itu yang ditugasi oleh negara yang menurut berita adalah bagian dari Danantara ya, salah satu unit perusahaan yang baru dibentuk. Infonya begitu, tapi nanti akan lihat. Yang jelas satu pintu yang ditugaskan sehingga devisanya bisa dikontrol kan. Nah, berita ini juga menyambung hal senada sebelumnya diungkapkan S&P Global Ratings. Dalam pernyataannya mereka memandang bahwa rencana tersebut dapat memukul ekspor Indonesia. Ini lebih keras ya, tadi kalau Moody's bilangnya tetap itu berpotensi menambah valuta asing yang masuk buat Indonesia, tetapi ada risiko distorsi pasar. Ya, karena semua yang berlangsung secara monopoli ataupun monopsoni, ini monopsoni kan, kemudian yang jual hanya satu pihak. Kalau yang beli satu pihak namanya monopoli ya. Ini membebani sentimen investor, kira-kira gitu. Harga juga tidaklah harga yang sifatnya harga efisien, kurang lebih begitu. Nah, sementara S&P ini memandang rencana ini memukul ekspor Indonesia. Ini menarik ya, dia malah melihatnya menurunkan, meskipun mungkin secara bersih dia total turun, tapi masuk ke negara bisa jadi begitu penjelasannya. Tapi sementara ini kan baru komentar dari mereka ini. Menekan pendapatan pemerintah. Ini menurut S&P ya, jadi malah ini berbeda dengan harapan dari kebijakan tersebut ya. Kalau kita telisik dari pidato presiden maupun diskusi-diskusi sesudahnya, dengan kebijakan ekspor satu pintu atas beberapa komoditas strategis itu, berarti tidak ada lagi DHI yang diparkir di luar kan, dia masuk semua. Kemudian dari sisi negara juga pungutan atasnya, ya mau itu bentuknya apapun, juga lebih pasti kan, tidak ada yang istilahnya under invoicing ya, yang harusnya dibayar dia bayarnya lebih sedikit dari yang seharusnya under invoicing kan begitu. Ini bisa dicegah, karena itu dia dapat valuta asing, begitu juga bisa meningkatkan pendapatan negara. Konsep kebijakan ini antara lain bermuara ke situ ya, tapi ini Moody's bilang begitu, S&P malah katanya investasi dapat terpengaruh jika perubahan kebijakan ekspor ini tersebut menurunkan kepercayaan bisnis dan sentimen para investor. Jadi tidak hanya di sektor itu berarti kan. Faktor-faktor itu menciptakan ketidakpastian yang lebih besar terhadap peringkat kami untuk Indonesia, Ibu S&P. Ya bisa dibaca setengah ancam ya, ini kan kita belum dikasih rating kan.
Pernyataan SNP itu sekaligus memberi peringatan keras bagi pemerintah Indonesia. SNP adalah satu-satunya lembaga pemeringkat besar yang belum mengumumkan tinjauan tahunannya terhadap Indonesia. Sementara dua lainnya, Moody's dan Fitch, telah menurunkan prospek peringkat kredit mereka untuk Indonesia menjadi negatif dari stabil pada tahun ini. Tingkatnya tidak diturunkan, tapi prospeknya yang diturunkan. Nah, S&P belum. Nah, kira-kira ini bisa peringatan keras ya. Nah, pemerintah dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis sore menyatakan akan melakukan sosialisasi. Jadi setelah pidato Pak Presiden ya, tentang kebijakan tata kelola ekspor untuk komoditas sumber daya alam SDA tersebut. Jadi ini sehari setelah Pak Presiden pidato tanggal 20 ini 21. Jadi akan dilakukan sosialisasi tata kelola ekspor yang baru itu, mencakup mekanisme ekspor baru hingga peraturan pelaksanaannya. Tadi kami laporkan bahwa instrumen regulasi dari Permendak, BI maupun dari Menteri Keuangan ya. Permendak terkait dengan perdagangan, BI adalah lalu lintas divisa ya. Kemudian Menteri Keuangan ya ini terkait dengan berapa yang harus masuk ke pendapatan negara kan. Disiapkan sebelum 1 Juni akan diselesaikan, kata Menko bidang perekonomian Erlangga Hartarto. Ini saya sebagai ekonom juga menyayangkan ini ya, kalau memang ini kebijakan sudah mantap kan mesti sudah ada pembicaraan di level presiden dan para menterinya. Mestinya kalau tanggal 20 presiden pidato, ibaratnya paling lambat sehari setelahnya sudah dikeluarkan tuh peraturan-peraturan karena sudah disiapkan sebelum pidato diucapkan. Nah ini masih sebelum 1 Juni ya, mungkin tidak lama tapi tetap kan sempat menimbulkan pasar bereaksi ya, yang salah satunya di bursa saham kan. Nah ini mungkin pelajaran buat berikutnya, kebijakan sebesar ini jadi ketika presiden direncanakan akan pidato pada satu tempat udah disiapin aturan-aturannya untuk memperlihatkan kepastian pasar kan, supaya dia beriringan. Pidato selesai, tidak lama kemudian aturan-aturan teknis yang melaksanakan ucapan di pidato tersebut tersedia. Nah ini ada ilustrasi dari pidato presiden, ini sudah ada sebetulnya secara umum ya, ini ada tujuan, mekanisme, nilai ekspor, ini argumen kan, argumen normatif dan juga tujuannya ya. Jadi saya harus juga fair ya, bahwa ini memang memungkinkan sekali kebijakan ini membuat devisa kita masuk ya lebih banyak dari yang sudah atas kelapa sawit, batu bara, ya ferroalloy, paduan besi, 3 lah itu yang disebut-sebut ini. Ini mungkin sekali gitu, meskipun tadi ada kritik dari SNP bahwa secara total ekspornya turun, tapi umpama turun sedikit pun yang diterima negara kan tetap lebih utuh gitu, mungkin sekurang-kurangnya masuk ya. Dan apalagi ditambahi bumbu-bumbu, ini selama ini yang menikmati adalah para oligarki yang menguasai industri ini. Oke juga, jadi secara secara tujuannya, keberpihakannya ini bagus. Tetapi tadi ini kan baru sampai sini kan, si pelaku kan juga harus tahu kalau begitu saya jadi bagaimana kan, seperti itu. Dan jangan lupa dia juga bisa merembet ke sektor lain, ini jangan-jangan giliran kita berikutnya. Nah kalau ada tata kelolanya yang lebih jelas, peraturan menteri dan sebagainya itu tidak berlama-lama, tidak menunggu 10 hari kemudian yang dijanjikan, tapi langsung hari itu juga atau sehari setelahnya, karena sudah disiapkan duluan kan presiden. Ide ini pasti di internal juga sudah dibicarakan kan. Buktinya gambar ini sudah ada kan, slide ini. Saya baca lagi ya. Ini kata Erlangga lagi, ini sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini, hari Kamis jam 4. Sehingga asosiasi terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Nah, kan mengetahui kebijakan yang akan dibuat, jadi belum sosialisasi teknis kebijakan itu. Kalau dunia usaha itu yang penting teknisnya, selama itu diucapkan presiden tapi belum ada peraturannya kan belum jalan. Nah ini kan kita kanal ini tidak bosan-bosan ini mengkritik. Ya menteri-menteri dan pembantu presiden ini harus sigap ya, supaya tidak ada lag, tidak ada jarak sehingga menimbulkan ketidakpastian. Nah terkait implementasi ekspor ini berita lagi melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Jadi ada PT baru nih, Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini kita juga tidak tahu ini, PT Danantara Sumber Daya Indonesia ini BUMN baru atau swasta. Karena beredar. Karena saya ekonom kan, ada grup-grup yang di kalangan ekonom
di notarisnya PT Danantara Sumber Daya Indonesia ini swasta, bukan BUMN. Nah, kan jadi tentu ini menimbulkan pertanyaan, belum tentu yang saya lihat itu benar, tapi kan pastilah juga investor-investor juga tahu ini Danantara Sumber Daya Indonesia ini BUMN atau swasta, atau kalau dia BUMN yang seperti apa kan. Pada satu sisi pemerintah sedang mengurangi jumlah BUMN, ini ada BUMN baru ya. Tapi saya tetap menganggap ide ini ya cukup serius, sangat serius, bukan lagi cukup serius dan memang berpotensi. Tapi melihat begini kan ada waktu untuk menimbulkan ketidakpastian pasar ya. Dan berarti perlu tenaga nanti untuk memulihkannya. Nah, jadi Erlangga coba ini, meskipun saya tetap apresiasi juga ini Erlangga cepat langsung melakukan siaran memanggil para pelaku ya. Tanggal 20 pidato 21 sudah dipanggil. Ini waktu berita ini diturunkan belum, tapi sudah dikatakan akan. Ya sekurang-kurangnya ini cukup cepat ya. Tapi sekali lagi pastilah yang dipertanyakan oleh para pelaku itu adalah ketentuan teknisnya bagaimana. Bukan paparan tadi, itu kan paparan untuk DPR dan untuk rakyat Indonesia ya. Nah di sisi lain ini dikutip juga Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit. Ini yang terdampak salah satunya ya. Edi Martono mengatakan bahwa industri tentu bertanya-tanya. Nah kan benar kan, diwakili ini oleh Ketua Gapki-nya tentang kebijakan ekspor terbaru ini. Khususnya ketika buyers, pembeli dari luar nih, meminta spesifikasi tertentu untuk pengiriman. Ya kan, jadi satu pintu itu di-pooling atau bagaimana kan, ya tentu nanti ada aturannya. Tapi kan menimbulkan pertanyaan. Apakah yang melakukan hubungan terhadap calon pembeli di luar itu tetap perusahaan yang akan ekspor? Kan akan ada hal-hal yang spesifik. Lalu baru diserahkan ke ini tadi PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau bagaimana? Ini kan wajar nih. Ini bukan saya loh yang ngomong, ini saya terjemahkan pernyataan Pak Edi. Perlu kepastian mereka. Jadi dia khawatir justru kalau begitu akan kehilangan pasar ekspor karena kebijakan tersebut. Ini ada gambar kinerja ekspor komoditas non-migas unggulan, ini juga dari ilustrasi ya. Nah, eksportir biasanya sudah memiliki pasarnya sendiri. Ini nanti Pak Edi masih titip. Kita harus memastikan bahwa kita tidak kehilangan pasar ini karena manajemen yang buruk. Soft spoken ini, bersuara lunak tapi isinya keras ini ya dari Pak Edi ini sebenarnya. Ya artinya mereka kan butuh kepastian eksportir ini. Terus kami jadi bagaimana? Harus jual ke Danantara atau bagaimana? Tentu nanti akan ada titik tengah. Saya yakin kalau mereka berunding nanti ada cara-caranya ya. Karena saya lihat di beberapa berita lain juga ada yang berkomentar. Dalam beberapa hal teknis tetap si perusahaan yang mengekspor itu, yang harusnya mengekspor itu tetap berhubungan dengan buyersnya. Tapi ini kan timbul pertanyaan kan, karena suasana tidak jelas teknisnya belum. Sementara Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Gita Maharyarani mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kontrak-kontrak jangka panjang. Kan mereka udah punya kontrak jangka panjang nih, spesifikasi kualitas batubara, pembiayaan dan kewajiban lainnya. Nah, begitu ya. Jadi saya kasih komentar penutup. Secara normatif, secara paparan dari Presiden Prabowo dan semangat yang diucapkan, kita layak mengapresiasi. Ini mungkin saatnya di mana negara dan dengan sendirinya rakyat memperoleh lebih banyak dari ini baru 3 sumber daya alam ini. Nanti pasti merembet ke yang lain-lain, baik itu berupa pendapatan ke negara maupun berupa cadangan devisa yang tidak parkir di luar tapi masuk dan lain sebagainya. Tetapi kebijakan yang mendadak yang belum diikuti dengan aturan teknis yang jelas, ini sudah dikomentari 2 lembaga rating asing dan 2 mewakili dari asosiasi ya batubara dan kelapa sawit, bahwa mereka masih bertanya-tanya. Ini untuk yang kesekian kalinya kebijakan Presiden Prabowo tidak segera atau bahkan sebelumnya disiapkan aturan-aturan yang lebih jelas, tata laksananya dan seterusnya. Belum lagi kita masih mau tahu itu PT Danantara Sumber Daya Indonesia itu nanti aturan mainnya bagaimana. Mudah-mudahan komentar saya ini menambah informasi kepada para pemirsa saya.